Halo Bang Dalam, balik lagi sama gue Babon. Kali ini gue punya cerita seru soal temen gue, di mana dia kena virus Vespa. Mau tahu ceritanya? Yuk kita dengerin. Nah, Oke, nama gua Mangkils Hasan, nama populer gua itu, ya kan, yang jelas gua sebagai filmmaker yang cukup lumayan terkenal pastinya, ya. Gua akan cerita sedikit perjalanan kenapa gua bisa kecebur di Vespa itu di era pandemi pastinya kan. Ya kan, di era pandemi yang emang gua berawal dari hobinya RC, ketemu orang-orang teman-teman RC, ada beberapa orang yang emang anak Vespa, akhirnya gue dirayu-rayu sama mereka untuk ikut main Vespa dan akhirnya gue kecebur. Pada saat itu gue terbuai sama mereka dan pada saat itu akhirnya gue terbuai sama mereka dengan iming-iming yang ayolah main Vespa nih asik ya kan, kita nanti touring. Sepanjang umur gue belum pernah ngerasain touring soalnya itu kan. Satu itu, kedua gue nggak pernah main motor itu kan. Dan akhirnya ketika mereka ngerayu gue dan mereka juga berhasil gitu kan merayu gue untuk bermain Vespa, dan akhirnya gue ditawarkan Vespa. Ada satu Vespa pertama gua itu adalah Vespa PS. Itu ditawarin sama teman-teman gua. Dan akhirnya gua beli gitu kan. Dan kebetulan itu rekomendasi dari orang bengkel gitu kan. Yang gua meyakini bahwa gua nggak mungkin ada masalah nih gitu kan. Ketika gua beli Vespa rekomendasi dari orang bengkel. Oke. Dan akhirnya gitu kan, ketika gue beli Vespa itu, ternyata barang Vespa itu sampah. Lu kebayang nggak, orang bengkel aja ketipu, apalagi gue. Nah ini akhirnya gue nggak berhenti di situ aja sih. Tapi yang jelas gue tertarik banget dengan Vespa ini. Dan kebetulan gue masuk di komunitas geng anak Vespa Ragunan. Pada saat itu gue nggak tahu itu namanya apa. Dan gue ketemu dalam skuter ini nih gitu kan, yang sedikit demi sedikit gue mempelajari pengetahuan tentang Vespa, belajar secara teknis segala macam bla bla dan sampai sekarang juga gue nggak ngerti sebenarnya gitu kan. Tapi yang gue ambil bukan dari sisi pengetahuan teknisnya gitu kan. Kok lama-lama gue jadi senang sama Vespa. Ini yang agak sedikit heran sih gitu kan. Dan akhirnya itu kejadian di tahun 2021 kalau nggak salah. Orang sibuk dengan pandemi, gue sibuk dengan ngurusin Vespa. Akhirnya gue dalam 1 tahun itu beli 3 motor Vespa. Lu kebayang nggak sih gitu kan. Dan tahun itu pertama kali gue ikut touring terjauh. Lu kebayang nggak, selama hidup gue gitu ikut touring Vespa gitu kan, motoran terjauh. Lu tahu nggak jauhnya di mana? Di mana sih? Bukan, itu di ini. Cianjur, men. Itu terjauh gua, touring terjauh gua. Tahun 2021. Nah, ketika gua punya Vespa pertama itu berapa kali masuk bengkel gitu kan, dan akhirnya gua memutuskan untuk awalnya tidak membeli Vespa. Gue agak sedikit kapok sih sebenarnya gitu kan. Cuman yang itu tadi gue bilang. Dan akhirnya gue dalam 1 tahun bisa beli 3 Vespa gitu kan. Satu, lama-lama gue bisa beli Vespa mulu ya gitu kan. Nah itu yang Vespa pertama, itu perjalanan touring. Gue ajak perjalanan touringnya itu ke Pamijahan. Dan gue merasa anjing ini Vespa yang paling nyaman, udah selesai lah gitu kan. Selesai, settingan udah cakep kan gitu kan. Pas ketika pulang mogok nih ceritanya nih. Ini agak-agak sedikit seru sih gitu kan. Ada
ini kita juga nggak terlalu banyak ya touring, ada beberapa orang aja gitu kan. Tapi ada satu orang yang merasa dirinya senior nih, agak cukup menarik sih kalau menurut gua ya. Gua merasa newbie sih gitu kan, merasa newbie. Dan akhirnya ketika pada saat habis dari Pamijahan, gua naik Vespa dan merasa Vespa itu Vespa yang paling enak menurut gua, karena gua Vespa pertama gua gitu kan. Ketika pada saat pulang dari Pamijahan gitu kan, tiba-tiba Vespa gua mogok. Vespa gua mogok. Dan emang pada saat itu teman-teman yang lain udah pisah gitu kan, karena udah nyampe Jakarta gitu kan, udah nyampe Depok gitu kan. Tiba-tiba gue mogok, gue berdua nih sama satu orang ini nih. Nggak perlu disebutin mereknya nih gitu kan. Sampai gue dimarah-marahin gitu kan, lu gimana sih naik motornya gitu kan. Dan gue sadar diri bahwa gue orang baru gitu kan. Dan gue mengamini gitu, semua perkataan dia tuh mengamini gitu kan. Ketika lu kalau ngegas tuh jangan dipantang terus. Wah, anjing. Jangan dipantang terus, kasih nafas dong dikit. Oh iya, jangan-jangan seperti itu. Itu mogok karena teman gua ini mengklaim bahwa motor gua tuh nge-gym. Gitu kan. Sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Pamijahan, bahkan pulang lagi kok nggak pernah nge-gym, kok tiba-tiba pas pulang udah mau ke Jakarta kenapa nge-gym? Gak masuk akal sih sebenarnya. Tapi sebagai gua orang baru, oh iya juga sih gitu kan. Iya. Tiba-tiba hidup nih, kita tunggu nih 15 menit. Oke, iya gitu kan. Tiba-tiba gue jalan lagi nih. Nyala nih, jalan, ya kan? Kira-kira ada 20 meter gitu kan. Mogok lagi. Wah, kenapa nih? Wah, ini nggak bisa dinyalain nih, kill. Ini rusak ini gitu kan. Itu sepanjang perjalanan gua ngoceh berdua. Sepanjang perjalanan gua ngoceh berdua, pokoknya dia ngajarin semua pengetahuan tentang Vespa. Wah, dan gua gila, gua banyak pengalaman gua di sini nih. Dasar luar biasa, men. Ya kan? Gila. Nah, terus ini keputusannya gimana nih? Ayo kita dorong aja. Gimana caranya? Lah kan lu senior, gue bilang ya lu kan bisa nyetut pastinya kan kalau senior kan. Kagak bisa men. Wah, gue mulai curiga tuh di situ deh. Ini senior apa ya gitu kan. Akhirnya sepanjang perjalanan ngoceh, akhir malah dibantuin sama anak metik yang nyetut motor gua ya kan. Kocak nggak lo? Akhirnya sampai ke rumah gitu kan. Di sini singkat cerita nih, sampai ke rumah ternyata pas dicek itu karburator ada airnya. Itu doang, bukan nge-gym ternyata masalahnya. Wah, ya kan, gitu kan. Sampai sekarang gue akhirnya berpikir, ini senior teledik nih. Ketika gue ketemu temen gue ini, justru positifnya adalah, gitu kan, membangun rasa semakin gue pengen tahu banget tentang Vespa, gitu kan. Nah, akhirnya gue beli lagi Vespa tanpa pengetahuan temen-temen nih, temen-temen Vespa nih, ya kan? Gue udah nggak percaya, gitu kan? Akhirnya gue beli sendiri, beli mulai dari Vespa rongsokan, yang cuman hanya bodi sama mesin tok, ya kan? Gue bangun dari nol, saking pengen taunya, ya kan? Saking pengen melebihi pengetahuan gue dari si senior itu, gitu kan? Gue nggak mau kalah gitu kan, gue merasa ditipu sama dia soalnya gitu kan. Ketika Vespa gue dianggap nge-gym, ternyata cuman hanya ada airnya doang karburator gue gitu kan. Nah akhirnya gue ngebangun satu Vespa lagi gitu kan, beli dari nol, saking pengen tahu gue ikutin gitu kan, ikutin prosesinya gitu kan sampai jadi tuh barang. Dan doang gue nggak peduli karena gue ngelihat di dalam ini bakatnya cukup lumayan bagus nih gitu kan, ngelihat wah ini oke juga nih bengkelnya kan, ya kan. Nih gua ngelihat bengkel ini nih basically hobi gitu kan, nggak nyari duit, ya kan. Nah dan berbakat pastinya gitu kan, bakatnya ada, gua ngelihat dari situ gitu. Dan akhirnya gua menyerahkan atau gua memberikan tanggung jawab sepenuhnya ketika ngebangun Vespa. Caranya gimana itu terserah dia gitu kan, terserah lu mau diapain gitu kan.
Yang penting gue bisa menyalurkan hobi lu. Intinya itu, gitu kan. Mau pakai apa terserah gitu kan. Akhirnya sampai jadi satu Vespa dan pada akhirnya gue beli Vespa lagi dan gue merasa berhasil bahwa gue menemukan Vespa. Wah anjing, gue sukses nih beli Vespa nih, bener gitu kan. Nggak dari nol, ya kan, udah tinggal pakai, ya kan. Enak banget. Dari semua Vespa yang paling enak nih mesinnya ini Sprint gue yang warna hitam ini nih men. Ya kan, wah ini gokil menurut gue gitu kan. Gue berhasil banget nih anjing. Gue dengan songongnya kan, gue tetep pengen congkak sih gitu kan. Gue datang ke bengkel, weh nih motor gue oke banget nih, ya kan. Gue berhasil dapat motor yang bagus, murah. Nyampe bengkel men, pas dicek nggak ada olinya, kan anjing. Pas dicek lagi, gue nggak tahu dipegang apanya gitu kan. Wah, nih goplak nih aslu. Wah, anjing salah lagi aja, ya kan. Berarti gue berpikir bahwa anjing beli Vespa itu nggak sembarangan ternyata ya, gitu kan. Dan menurut gue ini sebuah keberhasilan gue, ternyata masih ada cacatnya juga nih motor gitu kan. Nah, akhirnya langsung turun mesin kan. Gitu kan, turun mesin, ya kan, gue serahin juga sama si bengkelnya, terserah lu mau pakai apa, gitu kan. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan gue, gitu kan, sama orang bengkelnya, ya semena-mena lah, masukin apa terserah itu gue, gitu kan. Pas gue ngeliat surat cinta, lu anjing lu pakai apaan aja nih? Gue masukin FA semua nih. Wah, gila, gue lihat tagihan kan, anjing. Rungkat besti. Wah, ini sih justru motor ini yang jadi motor harian gua akhirnya. Dari Tangerang ke Jakarta pulang pergi gitu kan. Karena dari sisi performa ini cukup oke banget gitu kan. Dan gue merasa dari Vespa yang sebelumnya gitu kan, mungkin ini keunggulannya adalah karena gue merasa jauh lebih nyaman dibanding bawa Vespa yang lain. Dan gue niat gue sih ingin memberhentikan sampai di sini sih. Gue beli Vespa yang terakhir ini, gitu kan. Gue udah ganti hobi lah. Besok jangan Vespa lagi. Rungkat nih men. Wah ini namanya cukup menarik sih ya kan, Denok namanya. Ya gue panggil si Denok. Ya kan kalau dilihat dari belakang kayak cukup lumayan bikin ngaceng sih gitu kan. Justru sebenarnya untuk Vespa ini ya, ini sebenarnya yang gue bilang tadi ini nyaman banget gitu buat gue. Malahan kendala gue main motor justru di Matic malahan. Kemarin sempat jatuh gara-gara naik Matic gitu kan. Wah nggak perlu ceritain, Aibman itu nggak perlu ceritain tuh. Iya, karena apa ya, karena Vespa tuh nggak bisa diajak kencang kalau menurut gue ya gitu kan. Buat fun ya kan, santai, nggak kebut-kebutan. Sebenarnya ini nggak ada yang dirubah sih sebenarnya. Secara basically gua nggak ada yang berubah apapun kecuali mesin ya. Mesin yang tadi gue bilang sama si bengkelnya semena-mena dikasih barang-barang mahal semua di dalamnya ya kan. Kalau pelek juga masih standaran, nggak ada yang dirubah. Paling gua apa sih disebutnya kalau ngerapiin cat? Paling disiram sih ada beberapa titik ya, cuman depan sama ya di spet depan sama ini decknya udah, sama ini tepong nih sedikit, udah nggak ada lagi sih. PR-nya juga nggak banyak sih ini. Jok, nah ini ganti jok juga nih gue ganti nih karena joknya digerogotin kucing men. Ya kan. Nah, nggak menarik akhirnya gue ganti yang single apa disebutnya nih ya, secara newbie gue nggak tahu nih, single seat ya. Kayaknya kita harus kasih tahu di sini siapa.
Ya perlu sih. Next episode sih gue pengen ketemu ya, pengen ngobrol banyak sih sama dia. Ingin gue perkenalkan juga siapa senior yang gue tadi bicarakan. Ya, yang paling berkesan itu sih ada teman yang merasa dirinya senior, itu yang berkesan, yang menstimulan gue ya untuk pengen lebih tahu tentang Vespa gitu kan. Efek positifnya itu sih sebenarnya gitu kan. Ya karena gue harus melebihi orang itu. Itu sih niatan gue pengen punya Vespa karena dia punya Vespa satu, ya kan? Congkaknya minta ampun. Nah, ini anjing nih, gue bungkam lo gitu kan. Caranya apa? Gue harus punya Vespa lebih dari satu. Itu doang gitu kan. Tapi kan sekarang udah selesai, udah nggak perlu lagi gitu kan. Udah habis karirnya dia kan gitu kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Ya udah selesai. Udah udah nggak bisa ngomong apa-apa udah. So far sih gue nggak ada masalah ya, happy. Gue happy aja. Yang nggak happy itu ketika dapat surat cinta itu aja sih sebenarnya, ya kan? Itu aja sih sebenarnya. Udah, kalau secara gue merasa happy karena emang di bengkel sini cukup detail pengerjaannya kan pastinya gitu kan. Karena kenapa gue bilang tadi bahwa gue pengen menyalurkan hobinya dia nih gitu kan. Karena ini berbakat nih orang ini nih, ya kan. Makanya hobinya bongkar Vespa. Ya udah tinggal gue modalin lu Vespa gue nih. Gue modalin mau apa terserah gitu kan. Tapi lama-lama rungkat gue. Nah itu perlu gua nggak kasih tahu juga bahwa kenapa alasan gua beli Vespa tuh lebih dari satu gitu kan. Satu ada niatan bahwa gue pengen touring sama anak-anak gua gitu kan. Dan secara kebetulan mungkin gua nggak tahu juga ya apa yang di benak istri gua gitu kan. Ketika gua beli Vespa tuh mereka nggak mau istri gua nggak mempermasalahkan itu gitu kan. Bahkan mereka anak-anak gua juga sama gitu kan, karena emang misi gua pengen ngajak mereka bermain Vespa gitu kan. Gua ajarin semua anak-anak gua main Vespa dan akhirnya gue pengen goalsnya adalah pengen touring bareng sama keluarga gua gitu kan. Istri dan anak-anak gua. Itu sih sebenarnya gitu kan goalsnya. Tapi yang jelas ketika bini gua nggak ada kontroversi bahwa kenapa lu beli Vespa karena berpikir daripada lu punya hobi yang lain dan yang nggak jelas mendingan hobi Vespa gitu. Itu aja sih sebenarnya gitu kan. Tapi yang paling menarik sih dari semua perjalanan Vespa gua ya ini sih sebenarnya yang paling menarik gitu kan, karena menganggap ini sebuah keberhasilan gua dapetin Vespa tanpa sepengetahuan teman-teman gua gitu kan. Dan ternyata gue dapat Vespa yang gak bagus juga gitu kan. Nah intinya adalah message-nya adalah ketika lo beli Vespa juga lo nggak boleh sembarangan gitu kan. Itu aja sih, harus tahu secara teknis segala macam, harus punya pengetahuan tentang Vespa itu sendiri. Itu sih dari gue. Tapi yang jelas Vespa adalah buat gue sih kendaraan idaman, ya kan? Mari berkarya, mari bervespa. Nah, gimana ceritanya? Menarik kan? Itulah salah satu bahayanya bervespa. Waspadalah. Mari bervespa, mari berkarya.